Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya ad-din wa ala alihi wa sahbihi rasuluna ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat Allah, asma Allah yang ke-31, yakni Al-Khabir, yang maha mengetahui. Dalam Al-Quran, kata Al-Khabir diulang sebanyak 45 kali, sebanyak 37 diantaranya tanpa alif dan lam. Semuanya merupakan nama bagi Allah. Ada juga yang penyebutannya dirangkai dengan sifat Al-Hakim, Latif, Bashir, dan Alim. Kata Al-Khabir diambil dari akar kata khabara, maknanya pengetahuan dan kelemah lembutan. Dari segi bahasa dapat berarti yang mengetahui dan tumbuhan yang lunak. Menurut Imam Ar-Raghib, khabir adalah mengetahui rahasia segala urusan. Sedangkan menurut Ibnu Faris mengatakan bahwa kata khabara memiliki dua makna, yakni al-ilm, mengetahui, dan sesuatu yang menunjukkan kepada kelembutan, lunak, dan melimpah. Al-Khabir sebagai sifat Allah berarti Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Makna Al-Khabir ini dekat dengan makna Al-Alim. Al-Alim mencakup pengetahuan Tuhan tentang sesuatu dari sisinya. Sedangkan Al-Khabir adalah dia yang pengetahuannya menjangkau sesuatu yang diketahui. Jadi sisi penekanannya bukan pada yang mengetahui, tetapi pada sesuatu yang diketahui. Dalam Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang maha mengetahui atau Al-Khabir. Dalam surat Al-An'am ayat ke-18 yang artinya, dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah mengetahui tentang hari kiamat dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, sedangkan manusia tak mampu mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, serta di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman ayat 34. Imam Al-Ghazali mengatakan, Al-Khabir berarti zat yang tak pernah luput terhadap semua yang tersembunyi, yang mengetahui segala sesuatu di kerajaan dan kekuasaannya, baik itu berupa partikel atom yang bergerak dan diam, ataupun hati yang bergejolak dan tenang. Allah mengetahui rahasia atau niat yang terkandung di dalam hati setiap orang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi bahwa Allah sebagai Al-Khabir adalah zat yang faham betul tentang substansi segala sesuatu. Bagi Allah tak beda antara perkataan hati yang lirih maupun teriakan yang lantang. Allah juga mengetahui perilaku hambanya yang baik saat mereka patuh ataupun saat mereka menyimpang. Dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Khabirnya Allah ini adalah, pertama, kita sebagai mukmin maka kita wajib meluruskan niat kita. Pemahaman atas sifat ini mendorong seseorang mukmin untuk selalu meluruskan niat dalam segala sesuatu. Artinya segala niat hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan dari niat seseorang akan mencerminkan kualitas kerjanya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang ikut bekerja membangun masjid karena mengharap ridho Allah semata akan lebih giat bekerjanya daripada yang sekedar mengikuti saja. Contoh lain, jika seorang ayah bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya dengan landasan niat karena Allah, maka ia akan lebih bertanggung jawab daripada hanya melakukan sekedar rutinitas belaka. Begitu pula dalam aktivitas positif-positif lainnya. Yang kedua, maka kita perlu melakukan introspeksi. Memahami makna Al-Khabir dapat mendorong seseorang untuk selalu mengintrospeksi dirinya, melakukan evaluasi guna meraih kehidupannya lebih baik. Ia juga akan senantiasa mewaspadai segala sesuatu dari kemungkinan penyalahgunaan pengetahuan yang dimilikinya ataupun penyalahgunaan kekuasaan, termasuk mewaspadai bisikan-bisikan atau nafsu setan yang setiap saat datang menggoda. Itulah sebabnya dirinya selalu berusaha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sifat al-khabir ini harusnya menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara melatih hati untuk selalu memiliki niat yang baik, melandasi segala suatu perbuatan yang baik karena mengharapkan ridho Allah semata, menjadikan niat karena Allah sebagai sumber kekuatan mental untuk tetap semangat dan giat dalam berikhtiar serta bekerja. Senang melakukan introspeksi diri dan melakukan evaluasi diri demi memperbaiki potensi dan kehidupan yang lebih baik. Tidak menyalahgunakan pengetahuan yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang buruk. Begitu juga tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Mengajarkan pengetahuan yang positif kepada orang lain, serta memiliki keahlian ataupun ekspor dalam bidang-bidang tertentu di muka bumi ini. Demikian saudaraku, sifat al-khabir ini, Allah yang mengetahui apa yang diketahui oleh hamba-hambanya. Allah mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi. Maka marilah sama-sama kita jadikan sifat ini terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.